Itu. Nah Pak, kita kan tentunya sampah ini tugas berat sebenarnya bagi Ya, seluruh ya, masyarakat, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup saja, karena sampah ini ada di mana-mana nih. ya, Nah Pak, kita punya TPA nih Pak. ya. Apakah memang maksimal nih TPA ini untuk menampung seluruh sampah kita? Apa ada cara lain nih dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggulangi agar tidak terjadi penumpukan? Ya, baik. Perlu kami sampaikan ya, perlu saya sampaikan, penanganan sampah dari 100% itu baru 20% kita tangani. Bahkan maksimal kemarin 17,9%, ya kurang lebih 20%. Itu dengan pengelolaan dibuat pupuk kompos, kedua dengan pengurangan tadi dengan bank sampah TPS 3R. Nah, yang lainnya itu masih kita dibuang ke TPA. Tapi di TPA juga ada pemulung juga kita. Ya. Di TPA juga kita ada pembuatan kompos juga. Nah itu, tapi belum tertangani semua. Makanya kemarin kita sudah ada beberapa yang menjajaki untuk kerjasama lah. Kompos itu mau dijadikan energi, bioenergi, kompos yang mau dijadikan untuk plastik segala macam. Cuman kemarin kendalanya mereka anggarannya kan seperti di Kepemda gitu. Nah, sementara kita tidak ada anggaran untuk itu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, ini juga TPA jadi permasalahannya kita. Mungkin setahun 2 tahun yang akan datang kita harus sudah berpikir lagi Karena harus pindah nih, Pak. tempat pemeriksaan akhir yang berikutnya. Iya. Karena ini sekarang saja 3 tahun lebih saya di DLH itu dulu rata, sekarang udah Ya. di atas tinggi. Nah itu udah harus kemarin, makanya saya udah seneng itu ada TPA regional rencana yang antara Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur, tapi sampai sekarang rencana itu belum clear lagi apakah memang lanjut atau tidak. Yang jelas TPA ini harus segera dibenahi lagi. Makanya kemarin sebenarnya kita ada peningkatan pengelolaan TPA kita. Anggarannya itu dari APBN. Ya. Cuman untuk dokumen-dokumennya diserahkan ke kita. Nah ini yang jadi kendala. Karena kita pemangkasan anggaran kemarin kan dokumen lalu lintas harus ada. Betul. Terus dokumen sistem manajemen keselamatan kerja harus ada. Dokumen geolistriknya harus ada. Nah dokumen-dokumen ini tidak sedikit menyerap anggaran. Nah kemarin yang jadi permasalahan kita udah mengajukan anggaran, akhirnya dipending dulu. Otomatis pengelolaan sampah yang ada itu sekarang berkurang udah optimal. Nah yang kemarin kita landfillnya kita menggunakan CSR saya, banting setir. Sekarang dengan PLTU. Jadi menggunakan faba. Oke. Jadi tapi mungkin baru seperempatnya dari TPA itu yang kita laksanakan. Kemarin berapa ratus truk kita ke sana, berapa ribu ton faba. Jadi faba itu, jadi kan harusnya kalau sampah itu kan diratakan, terus ditutup pasir. Ya, pasir. Nanti baru ditumpuk lagi sampah kan itu. Karena kita keterbatasan di anggaran juga, terus pasirnya juga kita tidak ada, makanya kita beralih ke CSR dari perusahaan, yaitu PLTU yang selama ini bermasalah dengan masalah faba. Betul. Nah itu bisa digunakan untuk salah satu produk ini, udah ada percontohannya, udah masuk, jadi ditutup, diratakan, tutup dengan faba. Tapi itu tidak risiko Pak, karena debunya itu kan enggak, karena itu kan udah dicampur. Terus di sana itu kan kena hujan, sekarang enggak ada lagi. Kalau udah mereka bercampur itu jadi padat dia. ya. Nah, jadi padat. Nanti ditutup lagi. Tapi sekarang masih baru dari TPA itu mungkin baru seperempatnya belum nyampe kelihatan. Baru 20%. Pak, artinya di TPA Agung Sadaya itu kan kita punya waktu tinggal 2 tahun nih. Ya, kurang lebih lah. Kalau tidak dikelola benar-benar, ini kemungkinan 2 tahun itu udah full di situ. Kita harus pindah berarti Pak. Ya, kalau tidak dikelola secara peningkatan pengelolaannya, mau tidak mau kita harus Pindah. kalau dari dilebarkan di situ lokasinya Udah nggak ada lagi. sekarang itu berapa hektar gitu yang tercatat 6,8 sekian hektar, yang sertifikat baru kok 1,9 hektar, yang sisanya juga. Nah kemarin terkendala juga kita pembangun itu masalah sertifikat. Ya. Nah itu juga terkendala itu. Makanya kemarin adanya TPA regional saya senang sebenarnya, tapi ini belum ditindaklanjuti lagi. Oke. Nah, itu. Nah Pak, kita nih sebenarnya 1 bulan itu bisa berapa ratus ton nih Pak sampah nih? Sehari saja kita kurang lebih 100 kubik. Kalau dikonversi 0,3 kan berapa? Itu baru yang truk sampah yang punya daerah, belum swasta. Oke. Nah, itu. Jadi rata-rata kita 150-an kubik, 130 kubik Per hari. per hari itu. Berarti bisa 200 tonan Pak sebulan. Lebih ya? Oh, lebih.
Lebih ya, Pak. Lebih. Daya tampung itu, Pak? Daya tampung TPA gitu. TPA itu kan sekarang saya tidak tahu persis, dulu katanya 8, sekian hektar. Kemarin diukur lagi tidak nyampe sekian kan. Ya. Karena kan itu mungkin dulu pemetaannya tidak tahu saya kan awalnya dulu. Nah, itu juga terkadang yang sekarang itu baru 2,8 apa 1,9 itu yang bersertifikat. Itu juga yang ini lagi pengajuan sertifikat. Saya pikir kalau tidak segera ya, karena lahan itu kan yang sekian hektar itu kan belum bangunannya, belum kantor, belum segala macam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.